Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perbakan dari kelompok 7 akan memaparkan PPT dari makalah kami, yaitu Hermeneutika Kritis dalam Tafsir Al-Quran model Nasir Hamid Abu Zaid. Biografi singkat beliau bernama lengkap Nasir Hamid Abu Zaid. Beliau lahir di desa Kahfah dekat dengan Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Beliau wafat pada tanggal 5 Juli 2010 di Mesir serta dimakamkan di tempat ia dilahirkan. Di usia 8 tahun, Nasir Hamid Abu Zaid telah hafal Al-Quran 30 juz. Ayah Abu Zaid adalah seorang aktivis Al-Ikhwan Al-Muslimun dan pernah dipenjara. Abu Zaid juga pernah menjadi simpatisan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun saat usianya 11 tahun. Ayahnya meninggal pada saat beliau berusia 14 tahun. Abu Zaid kemudian lebih mandiri baik secara finansial maupun intelektual. Pada tahun 1968, Abu Zaid aktif di lembaga komunitas nasional sambil melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Kairo pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Selesai pada tahun 1972, Abu Zaid lulus dengan predikat komlot. Tesisnya berjudul Al-Ittijah Al-Aqli fi At-Tafsir, Dirosah fi Qadiyat Al-Majaz fi Al-Quran in Al-Mu'tazilah. Rasionalisme dalam tafsir, sebuah studi tentang problem metafor menurut Mu'tazilah, dipublikasikan pada tahun 1982. Abu Zaid selama pendidikannya di Kairo menjadi asisten dosen. Disertasi keduanya berjudul Falsafat At-Ta'wil Dirosah fi Ta'wil Al-Quran in Muhyiddin Ibnu Arabi. Filsafat Ta'wil, Studi Hermeneutika Al-Quran, Muhyiddin Ibnu Arabi, dipublikasikan pada tahun 1983. Abu Zaid pernah tinggal di Amerika pada tahun 1978 sampai 1980. Ketika ia mendapatkan beasiswa untuk penelitian kedokteran di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Di universitas ini, dia mempelajari folklore dan metodologi kajian lapangan. Pada kesempatan itu, Abu Zaid menjadi akrab dengan hermeneutika barat. Tulisannya berjudul Hermeneutika wa Mu'dilat Tafsir Al-Nas, Hermeneutika dan Problem Penafsiran Teks. Abu Zaid sempat juga menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Di kampus tersebut, ia mengajar bahasa Arab selama 4 tahun. Di Jepang, menjadi waktu produktif bagi Abu Zaid, ditandai dengan berhasil diselesaikannya buku berjudul Mafhum Al-Nas, Dirosah fi Ulum Al-Quran, konsep teks studi tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Hermeneutika Al-Quran Nasir Hamid Abu Zaid. Menurut Nasir Abu Zaid, diperlukan pembacaan produktif al-qiraah al-muntinjah dalam melakukan interpretasi terhadap teks. Abu Zaid menggunakan metode analisis terhadap Al-Quran sebagai tes yang tidak dapat terpisahkan dari sistem bahasa yang berfungsi informatif dan komunikatif. Adalah metode analisis bahasa, Minhaj al-Tahlil al-Lughawi. Dalam metode penafsirannya, Abu Zaid menyatakan perlunya penekanan historisitas teks Al-Quran. Hubungan antara pembaca dan teksnya secara dialektis menjadi sangat penting di kalangan penafsir agar tidak terjebak dalam ideologisasi penafsiran. Adapun menurut Abu Zaid, teks Al-Quran sesungguhnya adalah produk budaya, muntaj al-sakhafah, dan sekaligus produsen budaya, muntij li al-sakhafah, dalam dua fase keterbentukan tasakul dan fase pembentukan taskil. Al-Quran sebagai produk budaya dan teks kebahasaan. Disebabkan realitas dan budaya tidak dapat dipisahkan dari bahasa manusia, maka Nasir Hamid juga menganggap Al-Quran sebagai teks bahasa, nas lugawi. Realitas, budaya, dan bahasa merupakan fenomena historis dan mempunyai konteks spesifiknya sendiri. Oleh sebab itu, Al-Quran kecuali di dalam dua hal tersebut juga termasuk teks historis. Historisitas teks, realitas, dan budaya sekaligus bahasa menunjukkan bahasa Al-Quran dan teks manusiawi, nas insani. Dua fase teks Al-Quran yang menggambarkan dialektika teks dengan realitas sosial budayanya, yaitu yang pertama, fase keterbentukan. Fase ketika teks Al-Quran membentuk dan mengkonstruksikan diri secara struktural dalam sistem budaya yang melatarinya, di mana aspek kebahasaan merupakan salah satu bagiannya. Fase inilah yang menggambarkan teks Al-Quran sebagai produk kebudayaan. Yang kedua, fase pembentukan.
fase ketika teks Al-Quran membentuk dan mengkonstruksi ulang sistem kebudayaannya. Dalam fase ini, Abu Zaid menyebutnya sebagai teks yang semula merupakan produk kebudayaan, kini berubah menjadi produsen kebudayaan. Tujuan utama Abu Zaid dalam mengkaji Al-Quran sebagai teks adalah mengkorelasikan kembali studi Al-Quran dengan studi kritis. Menurut Abu Zaid, Al-Quran didasarkan utamanya pada teks, dan karenanya studi Al-Quran perlu mengkaji dimensi linguistik sekaligus sastrawi dari Al-Quran tersebut, sehingga ia kemudian mengadopsi teori-teori seperti halnya linguistik, semiotik, dan hermeneutika. Masalah utama dalam studi Al-Quran menurut Abu Zaid adalah mengembalikan kajian-kajian Al-Quran yang ada dengan kajian-kajian dan kritik sastra. Pandangan Abu Zaid terkait tekstualitas Al-Quran sejatinya tidak semena-mena menafikan asal-usul ilahiyah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dalam hubungan linguistik terdapat interaksi antara pengirim dan penerima. Dalam konteks Al-Quran, pengirimnya adalah Allah, maka Allah tentu tidak dapat dijadikan objek kajian. Yang kedua, Al-Quran sebagai produk budaya yang terjadi pada fase pembentukan dan penyempurnaan. Masa pembentukan yang dimaksudkan adalah masa pewahyuan yang berlangsung berikutnya, ketika Al-Quran sebagai teks kebahasaan dibaca dan dikaji oleh umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai teks historis tunduk kepada pemahaman dan interpretasi manusia. Historisitas tafsir Al-Quran meliputi historisitas makna yang terkandung dalam teks. Antara tafsir dan takwil, berhadapan dengan studi Al-Quran terhadap komparasi ataupun perbedaan aspek-aspek penggunaan antara tafsir dan takwil. Tafsir merupakan penjelasan makna teks Al-Quran dalam batas kata ataupun ungkapan, berdasarkan unsur kandungan dan komposisi hanya pada linguistiknya. Sementara takwil merupakan pengungkapan atas makna-makna tersembunyi dengan mengesampingkan makna zahir kepada makna lain. Selain takwil, Abu Zaid juga menggunakan wadah qiraah pembacaan untuk memberi jarak antara kajian pengungkapan makna Al-Quran secara ilmiah dengan kajian bersifat ideologis. Maka takwil menjadi pembacaan produktif, qiraah muntijah, yang didasarkan atas kritik epistemologis tentang objektivitas, sehingga pembacaanlah yang membuat teks berbicara sendiri tentang dirinya. Metode tafsir Al-Quran Nasir Hamid Abu Zaid. Metode penafsiran yang diadopsi Abu Zaid adalah metode tafsir kontekstual, manhaj al-qiraah al-siyaqiyah, atau juga disebut sebagai metode pembaharuan, manhaj al-tajdid. Metode penafsiran Abu Zaid berpijak pada interaksi yang diciptakan teks bersama dengan sistem budaya, maka hermeneutika terdapat dalam dua langkah. Yang pertama, menemukan kembali makna asal, dalalah asiliyah, dari teks dan unsur budaya dengan menempatkannya di dalam konteks sosio-historisnya. Yang kedua, signifikasi atau maghza, dengan mengkontekstualisasikan makna historis teks tersebut ke dalam realitas sosial budaya pembaca, sosio-kultur saat ini untuk mendorong dan mengarahkan berbagai penafsiran. Contoh penafsiran Abu Zaid terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 menjelaskan tentang poligami. Poligami dalam wacana Al-Quran menurut Abu Zaid sesungguhnya memiliki 3 level makna, di mana pemahamannya haruslah melampaui makna historisnya dengan menguak signifikansi masa kininya dan mampu menguak dimensi yang tak terkatakan dari satu pesan. Dalam masalah poligami, Abu Zaid berargumentasi sebagai berikut. 1. Kesadaran akan historisitas teks keagamaan adalah teks linguistik dan bahasa secara produk sosial dan kultural. Yang kedua, meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan terhadap konsep adil. Dengan melakukan ini, Abu Zaid berharap bahwa yang tak terkatakan atau yang implisit dapat diungkapkan. Yang ketiga, poligami dibolehkan dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tak terbatas yang telah dipraktikkan sebelum datangnya Islam. Sebagaimana penjelasan tentang hukum berpoligami berikut ini. Makna dalalahnya atau makna aslinya adalah: pertama, praktik poligami pra-Islam. Sebelum Islam adalah poligami tidak terbatas. Yang kedua, Islam membatasi poligami dengan memiliki 4 istri secara adil. Yang ketiga, sikap adil poligami dianggap tidak mungkin, sehingga monogami yang ditekankan. Selanjutnya, signifikansi atau maksudnya adalah tujuan akhir dari legislasi Islam adalah monogami.
makna yang terkatakan atau hidden meaning, yaitu mengandung makna dilarang berpoligami. Itulah pemaparan dari saya. Kurang